Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wadah-wadah dalam kegiatan pembenihan ikan. Mata kuliah Sistem Teknologi Aquacultur. Nama saya Andriani Kori Junior, NIM 180254243024, Program Studi Budidaya Perairan. Sumber materi pada PowerPoint kali ini saya mengambil dari laporan praktik lapangan aquacultur oleh Dendi Hidayatullah dengan judul Pembenihan Kerapu Bebek Chromileptes altivelis di Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut BBPBL Lampung tahun 2012. Nah, lokasi dari BBPBL-nya terletak di Desa Hanura, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Nah, ini adalah denah atau peta BBPBL-nya. Untuk wadah kegiatan pembenihan yang pertama ada bak induk. Di BBPBL Lampung ini bak induk ada dua jenis wadahnya. Yang pertama ada keramba jaring apung dan yang kedua adalah bak. Yang pertama keramba jaring apung di sini terbuat dari jaring dengan ukuran 3 meter x 3 meter x 3 meter. Kemudian jaring ditempatkan di dalam rakit yang antara lain dapat terbuat dari kayu yang tahan terhadap air laut. Sebagai pijakan untuk memudahkan orang dalam bekerja, pada bagian atas rakit dilengkapi dengan papan. Agar rakit tetap mengapung, diberi pelampung yang terbuat dari styrofoam yang berbentuk silinder dan terbungkus plastik supaya lebih awet. Untuk menjaga sirkulasi air media pemeliharaan, terdapat satu unit rakit itu diisi dengan 4 jaring. Lalu jenis wadah untuk bak induk yang kedua ada bak untuk pemeliharaan induk atau pematangan gonat yang terbuat dari beton. Bak berbentuk bulat untuk memudahkan dalam pengumpulan telur dan sirkulasi air media akan lebih sempurna. Kapasitas bak ini minimal 50 meter kubik dengan kedalaman 2,5 hingga 3 meter. Untuk keperluan dalam pengumpulan telur, bak dilengkapi dengan bak penampung telur yang terletak pada bagian pipa pembuangan air yang dibuat pada permukaan bak. Nah, ini bak beton tadi, dan ini adalah keramba jaring apungnya. Bisa kita lihat di sini untuk bak induk itu di tempat terbuka dan terkena cahaya matahari. Untuk wadah kegiatan pembenihan yang kedua ada akuarium penetasan telur di BPBL Lampung. Penetasan telur dilakukan pada wadah berupa akuarium berkapasitas 100 liter, akuarium berdimensi 60 cm dikali 40 cm dikali 40 cm. Ini ada gambarnya. Lalu telur hasil peminjahan induk dari jaring penampung telur dipindahkan ke akuarium penetasan telur. Kemudian wadah penetasan telur diletakkan di dalam hatchery, tepatnya di samping masing-masing bak pemeliharaan larva. Hal tersebut bertujuan memudahkan dalam penebaran setelah memasuki fase larva atau day 0. Lalu untuk wadah pembenihan ketiga ada bak pemeliharaan larva. Di BBPBL Lampung ini, larva kerapu bebek dipelihara dalam bak yang terbuat dari pasangan bata atau bak semen dengan kapasitas 10 meter kubik berbentuk persegi panjang dengan dimensi 5 meter dikali 2 meter dikali 1,25 meter dan berjumlah 12 buah. Lalu dilengkapi dengan pipa inlet berdiameter 1,5 inci berjumlah 1 buah untuk mengalirkan air laut yang telah disaring sebelum masuk ke bak pemeliharaan, dan juga pipa outlet yang terletak berseberangan yang berjumlah buah dengan pipa berdiameter 3 inci. Selain itu juga terdapat pipa penyaluran oksigen, pipa utama penyaluran oksigen berdiameter 1,5 inci, dan pipa sekunder berdiameter 1 inci. Lalu terdapat juga bak panen ukuran 1 meter dikali 0,5 meter dikali 0,4 meter.
Lalu berikutnya, wadah pembenihan berikutnya ada bak pendederan. Di sini bak pendederan adalah bak yang digunakan untuk mendedarkan benih ikan hingga siap tebar. Di BBPBL Lampung, bak pendederan ini terbuat dari bak semen dengan kapasitas 4 meter kubik yang berukuran 4 meter dikali 1 meter dikali 1,25 meter berjumlah 12 buah. Masing-masing bak pemeliharaan dilengkapi dengan satu saluran inlet dengan pipa berdiameter 2 inci, kemudian ada saluran outlet dengan pipa berdiameter 3 inci. Selain itu dilengkapi juga dengan aerasi sebanyak 5 titik pada setiap bak. Bak berbentuk persegi panjang dengan dasar kemiringan ke arah pembuangan yang bertujuan untuk memperoleh kebersihan sempurna pada saat pencucian, serta dilengkapi dengan saluran pemasukan dan pembuangan. Untuk wadah pembenihan berikutnya ada bak pakan hidup. Di BPBL Lampung ini, bak pakan hidup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk wadah kultur fitoplankton dan yang kedua untuk wadah kultur zooplankton. Yang pertama, wadah kultur fitoplankton. Berbagai kelengkapan yang diperlukan dalam laboratorium adalah wadah kultur yang berukuran 250 mili hingga 5 liter. Lalu dikultur dalam skala intermediate dalam akuarium yang bervolume 100 liter atau bak fiber berbentuk bulat berkapasitas 1 meter kubik. Setelah itu, kultur dilakukan semi massal pada bak fiber berbentuk bulat atau persegi dengan kapasitas 8 hingga 10 meter kubik, lalu dikultur kembali secara massal pada bak beton berukuran 20 meter hingga 5 meter 20 meter dikali 5 meter dikali 1,25 meter dengan kapasitas 100 meter kubik. Setelah itu, di bak kultur massal dilengkapi saluran inlet dengan pipa berdiameter 2 inci dan saluran aerasi dengan pipa berdiameter 3/4 inci yang diberi lubang dan diletakkan di dasar bak. Nah, ini yang pertama untuk kultur fitoplankton di skala laboratorium. Yang kedua, di skala semi massal menggunakan bak fiber berbentuk lingkaran, dan ada bak beton untuk skala massal. Bak pakan berikutnya yaitu wadah kultur zooplankton. Wadah untuk kultur zooplankton yang diperlukan adalah bak berukuran 100 hingga 500 liter untuk kultur bibit. Bak terbuat dari kaca 100 liter atau fiberglass. Kultur dengan menggunakan wadah ini merupakan kultur tahap kedua setelah kultur murni dari lab sebagai bibit dalam kultur massal. Kultur massal rotifera atau Brancionus sp menggunakan bak beton bersegi panjang berukuran 6 x 3 x 1 meter. Bak dilengkapi dengan saluran inlet berupa pipa PVC berdiameter 2 inci dan saluran outlet dengan pipa PVC berdiameter 3 inci yang dihubungkan langsung dengan wadah pemanenan rotifera yang berukuran 100 cm dikali 50 dikali 50 cm. Nah, yang di kultur zooplankton yang pertama ada skala lab, kemudian ada skala massal. Untuk wadah kegiatan pembenihan berikutnya ada di BBPBL Lampung terdapat bak tandon yang digunakan untuk menampung air laut hasil penyaringan berbentuk 4 persegi panjang berkapasitas 200 meter kubik yang dilengkapi dengan pipa inlet berukuran 8 inci dan pipa outlet berukuran 6 inci. Bak tandon juga diberi atap supaya untuk mengurangi intensitas cahaya sehingga dapat menghambat pertumbuhan lumut. Sekian mengenai wadah-wadah dalam kegiatan pembenihan ikan yang saya ambil dari BBPBL Lampung dari laporan praktik lapangan kerapu bebek yang ada di BBPBL Bandung. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.